Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di acara Zigo Pod. Kita bersama dengan orang hebat. Beliau adalah guru saya. Beliau adalah Pak Dadi. Pak Dadi, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Ri. Ya, alhamdulillah. Gimana sehariannya Bapak? Sibuk banget ya kayaknya ya? Ya, dikatakan sibuk ya sibuk, Hmm. dikatakan enggak ya enggak, kita bawa enjoy aja. Oh gitu. Jadi Pak Dadi ini adalah guru saya waktu zaman saya masih SD, dan beliau ini adalah eee, kepala sekolah yang tergolong sudah sangat sepuh. Bayangkan saja dari tahun 19 berapa Pak? 86. 86 sudah menjadi ASN. Ya jadi bukan kaleng-kaleng, beliau ini sudah banyak makan asam garam ya Pak ya. Iya. Boleh dong Pak cerita dikit dari awal banget cerita Bapak jadi guru tuh gimana sih? Tahun berapa kalau gitu Oh ceritanya? gitu. Awal mulanya sebetulnya Bapak kebetulan ya, Mhm. Bapak baru lulus dari SGO, dulu itu tingkat SMA, Mhm. Sekolah Guru Olahraga. Bapak main ke Jakarta ke Om. Oh, Bapak aslinya bukan dari Jakarta berarti Nah, ya? Oh. dari Sumedang. Oh. Nah, waktu itu tetangga ada guru, ngobrol-ngobrol, dia katanya lulusan SGO. Iya, kebetulan sekolah saya membutuhkan guru olahraga. Nah, akhirnya Bapak bikin lamaran, dicoba di Singkareng tinggalnya. Hmm. Baru 3 bulan, kepala sekolah ngomong, Hmm. Pak, main ke Kuningan di Rasuna di Said. Said. Untuk apa, Pak? Mencari informasi kapan ada pengangkatan ASN. Akhirnya Bapak main ke sana. Udah sampai, Bapak mau nyebrang, ketemu teman. Hmm. Dia narik. Hmm. Bapak nggak jadi nyebrang. Mhm. Dia nanya mau kemana katanya. Mau ke sini, mau nanya ini. Wah, nggak ada pengangkatan lagi. Hmm. Tahun depan baru ada katanya. Akhirnya mendingan ngikut saya. Saya udah diangkat, baru mau melengkapi berkas. Biar kamu nanti kalau diangkat bisa tahu di tempat-tempatnya. Hmm. Akhirnya Bapak seperti kebawa di sok hidung, ngikut dia Mhm. aja. Mhm. Mhm. Sesampainya di BKD, ke tempat ini, wah udah Bapak perhatikan aja. Nah akhirnya Bapak, dia nanya, ngajar di mana? Bapak bilang di Cengkareng. Kalau mau, dia bilang, di Jakarta Pusat. Dekat saya ada karena SD yang membentukkan guru olahraga SD Mhm. Cideng 02. Mhm. Akhirnya Bapak jadi galau dong di sono. Ngajar di sini sama Itu tahun berapa, Pak? 85, Oh, 85. sekitar bulan Oktober. Wah, Belum, September. oh saya belum lahir tuh, Pak. Heeh. Akhirnya Bapak mencoba ngomong ke kepala sekolah Cengkareng. Kemudian dia mengizinkan, silakan Pak, karena di Cikarang itu suka banjir mulu nih. Mhm. Nah, akhirnya Bapak ngelamar ke Cideng 02, ya diterima. Kata kepala sekolahnya, Bapak ngajar mulai 1 Oktober aja. Sekalian sambil diperkenalkan sama anak-anak, sama guru-guru dalam rangka hari kesatuan Pancasila. Hmm. Nah, akhirnya Bapak mulai ngajar di bulan Oktober itu. Mungkin rezeki Bapak November ada seleksi lagi. Hmm. Waktu itu impres. Mhm. Bapak ngikut, akhirnya Bapak eh, ada pengumuman di bulan Desember lulus. Hmm. Wah, alhamdulillah kata Bapak. Kemudian terus ngajar di Cideng. Akhirnya bulan Januari keluar SK bahwa kita udah ditempatkan di Cideng. Ditanya kan mau di mana ditempatkan. Waktu itu mau enak, nggak kayak Mhm. sekarang Mhm. kitanya yang ditanya. Mhm. Bapak tetap di Cideng 02 aja. Nah, sampai Bapak itu di Cideng 02 ya ketemu Pak juga tuh. Iya ya. Banyak anak-anak juga. Iya iya iya. Selain
ngajar itu Bapak ngajar renang kan. Iya. Nah, kemudian sorenya Bapak suka ngajar sepak bola di Banteng waktu itu masih Oh, bukan di VY, Pak, ya? di PY untuk sekolah kita, Mhm. tapi Bapak untuk di Banteng untuk kecamatan. Oh. Anak-anak yang bagus satu kecamatan diambil-ambilin, Mhm. ada 24 orang, Mhm. eh, dilatih di Banteng Mhm. seminggu 2 kali. Oh, Itu. hebat sekali. Akhirnya singkat cerita Bapak di Ciring 02 sampai tahun 2000, dari 1986 Oh. sampai 2000 tuker tuh Mhm. guru olahraga Pedoyo Selatan 06 Mhm. mutasi ke Ciring 2, Bapak ke Pedoyo Selatan 06 Oh, ke SD belakang 06. Balai Kota. Iya, 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 iya. Ada ketemu Fahri lah. Iya, bener, Pak. Nah di situ Bapak sampai 2013. Gitu. Berarti cuma 13 tahun. Kalau di Cideng itu lama tuh. Lama banget. Sampai 14-15 tahun. Iya, iya. Kemudian Bapak mutasi lagi ke Duri Pulau, Komplek Mhm. Duri Pulau di Kawan. Mhm. Nah, di sana Bapak 2013 sampai 2018. 19 Bapak disuruh ikut tes. Oh, seleksi kepala. 18 akhir Oh. ikut tes kepala sekolah. Mhm. Bapak mau nggak mau? Hmm. Pikiran Bapak, wah aku mampu nggak? Kan aku guru olahraga. Hmm. Sedangkan musuh-musuh kita kan guru kelas, kan? Mhm. Pasti ilmu pengetahuannya lebih hebat lah daripada kita kan. Mhm. Akhirnya Bapak dibujuk sama kepala sekolah, semua bisa Pak, coba aja. Akhirnya Bapak ngikut tahun 2019 Akhir. Juli Oh, ya. Juli. Lulus Bapak. Hmm. Di tesnya tuh seleksinya sampai 3 tahap. Mhm. Ada tes di IT, kemudian juga ada wawancara, ada pemaparan dan sebagainya, wawancara terakhir. Nah, 2019 bulan Oktober Mhm. rame-rame tuh. Wah, rame karena kita kan keluar SK. Ya kita mah seneng nggak seneng kan. Mhm. Ya udah, Mhm. ditungguin nggak ada tanggal 1 Oktober. Kemudian kita mengajar biasa, Iya. ngajar. Begitu tanggal 19 Mhm. Oktober tahun 2019 ya, Iya, kita panggil. bukan Oh. untuk mengajar di rumah itu Oh, kita iya, karena COVID, iya, mulai iya, ada iya. COVID itu. Awal 2020 ya, Heeh. yang kita apa namanya WFH. Iya, akhirnya dirumahkan. Udah tuh 19 habis, 2020 juga masih juga nggak ada panggil pasti, apalagi keadaan kita lagi corona ya, Iya, nggak benar. mungkin dari pemerintah nggak mikirin masalah begini, Iya, nyelidikin penyakit aja. iya, Bapak tuh udah ya Bapak mah nggak terlalu mengharapkan waktu itu iya. eh, diangkat saja syukur, nggak diangkat juga nggak apa-apa. Jadi Mhm. guru juga yang penting kita kan mengabdi Iya. aja. Nah, berjalan COVID-19 20 tanggal 21 tahun 21 bulan Oktober ada itu, oh Agustus ada panggilan di WA, namanya di Bapak dia ada nama Bapak Hmm. bahwa akan dilantik di P4 Mhm. untuk jadi kepala sekolah. Hmm. Nah, akhirnya di situ dilantik, besoknya dipanggil ke dinas, kita dikasih SK, ditempatkan di Cideng 9. Mhm. Gedung lama. Udah gedung baru ya, Pak, ya? Baru, udah baru, Hmm. masih baru banget karena Hmm. katanya gedung ini baru direnovasi, Mhm. kemudian baru ditempatin seminggu, ya itu pada dirumahkan semua. Iya. Akhirnya ya sekolah tuh bersih banget gitu Mhm. Pak. Nah udah berjalan, akhirnya masuk 50% kan waktu itu Iya, belum 100%. iya. Ya kita alhamdulillah didatangin sama Pak Iya, Jokowi, didatengin kemudian presiden. Pak Anies, Iya, Pak gubernur. Nadiem, wah Mhm. banyak banget. Iya. Nah
berjalan akhirnya kita sekolah tapi tetap untuk menjaga kesehatan kita, pakai masker, Hmm. sarung tangan dan Iya, sebagainya. iya, iya. Nah, selepas itu ya kita udah mulai 100%, ya sampai sekarang alhamdulillah Pak. Bapak itu ya mengabdikan mungkin udah sampai 30 30 tahun. tahun lebih, Iya. 35 lah. Ya, saya aja udah 40 tahun, Pak. Iya, Bapak itu nanti November dan Desembernya udah purna. Makanya kalau eh, ada kesempatan Pak Hadi ya main ke rumah lah. Ya, insya Allah kita main. Sekalian guys, kita main-main ke rumahnya Bapak ke Subang. Kita lihat ya. Bapak selama jadi guru itu kan udah 40 tahun ya Pak ya. Iya, Kurang 30, 3. Hah? Kan 86 Bapak. 86. Iya. Iya, sekarang 40 kurang ya. Ya, tinggal setahun lagi berarti Iya. pas 40 tahun. Iya. Enggak, lagi pula kalau hitung-hitungan dari awal Bapak kan masuk 85 kan? Iya. Waktu honor ya. Iya, berarti 40 tahun Bapak sudah mengabdi ya di negara ini ya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Ada nggak sih Pak suka dukanya jadi guru? Jadi dari awal Bapak datang ke Jakarta dengan gaji yang ala-ala, terus akhirnya jadi seperti sekarang. Ya kalau sukanya Bapak tuh seneng sama anak-anak bergaul. Hmm. Katanya suka awet muda gitu ya. Iya, emang Bapak berubah, Iya. mukanya nggak berubah. Kalau sedihnya ya macam-macam lah. Kan kita hadapi itu anak-anak dan berkarakter beda-beda. Kita itu bagaimana harusnya jangan membedakan satu dengan yang lainnya supaya anak ini yang tadinya mencong atau negatif kita bisa diluruskan sama-sama bareng. Kadang-kadang orang tuanya ada yang nggak ngerti, kita maksudnya mendidik bagus tapi dia nggak terima. Ya tahu sendiri Pak Ri kan Iya. Bapak bilang ke anak itu nggak pernah mendidik kekerasan gitu ya. Iya, Nampar, nendang, nggak pernah. nggak pernah. Jadi selama Bapak ngajar selama 40 tahun Bapak mengabdi ini, Bapak sama sekali belum pernah ini sama anak ya, melakukan Iya. kekerasan ya. Ya, Paling cuman ngingetin ya Pak ya. betul. Karena Bapak prinsip itu anak-anak itu dianggapnya anak sendiri gitu. Oh. Waktu masih bujangan ya Bapak anggap tuh adik Bapak gitu kan. Oh iya. Maklum lah, nakal-nakal dikit wajar kita. Iya. Banyak maaf gitu. Iya. Emang dari awal Bapak emang udah seneng di SD? Bapak nggak ada wacana dulu, kayaknya enaknya ngajar di SMP atau SMA kali ya gitu? Enggak. Oh enggak? Kenapa Pak? Ya Bahkan Bapak waktu itu punya potensi besar untuk pindah naik. ya Bapak sempat ditawarin ya waktu itu, tapi Bapak kayaknya seneng sama anak-anak kecil gitu. Oh, daripada yang Iya. SMA kan udah dewasa ya. Betul. Bapak selama hidup Bapak nih dari zaman almarhum Papa Mama Bapak, Iya. bisa cerita nggak sih awalnya Bapak lahir di Sumedang itu, di Subang itu, Wah. Gimana sih ceritanya Pak? Ya waktu itu kebetulan ayah kan anggota ya. Iya. Ayah tugas di Subang. Ya Bapak lahir di Subang. Kemudian Bapak usia 3 tahun pindahlah ke Bandung karena ayah dimutasi ke Bandung. Di Bandung kurang lebih 4 atau 5 tahun, dimutasi lagi ke Sumedang. Nah Bapak SD, SMP sama S3 di Sumedang gitu. Balik lagi. Betul. Kebetulan ayah orang Sumedang asli gitu. Oh gitu. Dan setelah itu baru Bapak hijrah ke Jakarta. Betul. Karena sebetulnya Bapak ke Jakarta itu nggak ada yang dituju dan tidak mau Nyusahin orang lain. melamar pekerjaan sebetulnya. Oh. Main ke rumah Om. Ya itu ditawarin mengajar sama tetangga. Kita tahu. Akhirnya bawa pulang ngambil ijazah segala macam yang ikut gitu. Jadi keenakan di Jakarta. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Bapak dulu ketemu sama Yayang gimana ceritanya?
Wah, Kayaknya seru nih. kita ketemu sama ibu itu lagi main Heeh, kan di Petojo itu ada pos ya, pos RW itu. iya di depan SD 06. Nah, kan di situ ada telepon umum. Mhm. Kebetulan ibu lagi nelpon pakai koin itu tuh. Bapak kebetulan sih ada SD kan, Iya. bapak sering ekskul sore-sore. Mhm mhm mhm. Kalau sekarang kan futsal, dulu mah bola, walaupun Iya. lapangan kecil. Mhm. Nah, suka iseng Mhm. ngegodain tuh tiap hari. Lama-lama ya kecantol, diajak jalan. Mau. Rezekinya ya, Pak, ya. Ya, Dan ibu juga PNS juga ya? alhamdulillah ibu juga Di mana? PNS. Di SD DC 0. bekas kita di Cireng 02. Oh, ya Allah. Nggak jauh-jauh ya? Ya makanya muter-muter gitu. Muter-muter ya. Pak Dadi anak ada berapa, Pak? Ada 4. Yang paling gede? Yang paling gede cowok, Mhm. dia udah keluarga, Mhm. kerjanya di GI, dia di kitchen dia. Terus yang kedua? Yang kedua masih kuliah, tetapi dia masih sambil kerja. Oh, gitu nyambi. Yang ketiga Mhm. perempuan, Mhm. 1 2 cowok ya. Mhm. Yang perempuan guru juga di TK. Mhm. Sekarang udah nikah dan lagi hamil nih. Oh, alhamdulillah entar Insya lagi Allah punya cucu. bulan Desember melahirkan. Ah, Bapak pensiun itu dapat cucu gitu hadiahnya. kita doakan ya guys Nah, supaya nanti Pak Dadi dapat cucu yang sangat menyenangkan amin. ya. Nah, yang Tuh. terakhir ya Heeh. Yahra ini Mhm. baru masuk kuliah. Oh, gitu. Ya mau ikutin papa katanya. Oh, Guru juga gitu. melanjutkan jejak karirnya ya, Pak ya. Luar biasa. Jadi selama Bapak jadi guru dengan dengan semua gaya semua kehidupan yang Bapak lalui, asam garamnya Bapak, jadilah seperti sekarang ya, Pak ya? Iya. Iya. Cuman gitu nih, bapak sedihnya itu sukanya dukanya ya. Mhm. Kan bapak ngajak olahraga. Iya. Kalau musim hujan, kasihan Oh. anak-anak Mhm. nggak bisa olahraga Mhm. gitu. Dulu itu Cideng 02 lapangannya masih tanah, Iya, belum dipelur. belum. Nah, udah bapak di sana kurang lebih 2 tahun, bapak minta untuk Di-vlog. dikeraskan lapangan supaya anak-anak nggak belok gitu kan. Mhm Ya mhm. akhirnya alhamdulillah kita dituruti permintaannya. Iya. Ya walaupun dengan susah payah tuh. Iya. Mhm. Oh, jadi ternyata sekolah 02 itu ada ininya ya, ada kisahnya juga Iya. lengket banget Eh, berarti ya, darah jelek banget daging ya. dulu mah sekarang mah udah hebat. Iya, sampai mendarah daging lah ya. Iya. Jadi teman-teman, Pak Dadi ini, beliau ini di SD 02 ini beliau ini sebagai salah satu founder juga, sebagai salah satu yang membangun sekolah gitu dari awal. Dari zaman awal sekolah sampai Iya. tahun 2000 berapa, Pak? Bulan 2000. dari pas Iya, Bapak. 2000 pas ya, yang sebelum sekolah dibongkar. Iya. Kan sekarang sekolah dibongkar ya. Iya. Kalau waktu itu kan masih satu lantai. Iya, sekarang udah Udah dua empat lantai, lantai ya, 4 empat lantai ya. lantai, iya. Oke, Pak, ada pesan-pesan pesan kesan yang ingin Bapak sampaikan nggak ke teman-teman yang ada di dunia maya ini? Mungkin Bapak pengen kasih motivasi supaya, "Ayo dong, gua aja bisa masa lu nggak bisa?" Bahasanya gitulah. Oh gitu. Ya, silakan, Pak. Ya kalau eh, harapan dari kita mah ya, kita betul-betul mendidik anak itu pertama anggap itu anak didik kita tuh anak kita sendiri. Yang kedua kita ikhlas. Jangan ada rasa dendam, rasa emosi dan segala macam. Walaupun gaji kita itu enggak terlalu besar kayak wah Iya. DPR. Kenapa pengen besar? Kenapa nggak jadi DPR aja gitu Iya, kan? ya, Ya heeh. kita mah nikmati apa yang kita terima. Oh, iya. Selalu berdoa dan yang penting mah kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu aja. Ya, jadi intinya kalau menurut Pak Dadi, hidup itu harus ikhlas. Betul. Ya, jadi kita harus ngejalanin semuanya
sesuai dengan alurnya gitu ya Betul, Pak ya. betul. Karena insya Allah emang Allah udah sediain Itu ya. udah disiapkan sama Allah, Iya, dijanjikan. Iya, padahal Pak Dadi ini masuk ke dunia pendidikan juga nggak niat ya Iya aslinya. tadinya. Bener-bener ya, cuman pengen main ke Jakarta aja ya Pak ya. Oke deh. Oke gengs, demikianlah wawancara kita dengan Bapak yang hebat ini. Kita doakan beliau sehat, panjang umur, Amin. pensiun dalam keadaan paripurna, mendarat mulus ya, dan hidupnya senang terus, nggak ada pernah ada sulit-sulitnya. Baik, terima kasih teman-teman dimanapun berada. Selamat pagi, siang, dan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.